Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Randi Johan Kura dengan nomor induk mahasiswa 25190073. Saya mahasiswa program studi akuntansi Universitas Kristen Arta Wacana. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi ujian akhir semester mata kuliah Etika Kristen yang diasuh oleh Bapak dosen Daud Wiberjonta Fuli S.Mis M, PD. Pada materi Etika Kristen ini menyajikan pandangan mendalam mengenai etika yang berakar pada nilai teologis serta penerapannya. Secara praktis, dalam kehidupan nyata, mata kuliah ini dirancang untuk membentuk karakter mahasiswa agar memiliki etos kerja, integritas, dan kepribadian yang serupa dengan Kristus, yang bersumber dari konsep manusia sebagai rupa dan gambar Allah, Imago Dei. Etika Kristen dapat membantu seseorang untuk mengintegrasikan nilai-nilai iman ke dalam bidang-bidang kehidupan seperti komunikasi, media sosial, proses belajar mengajar, hingga lingkungan kerja dan olahraga, agar dapat memberikan dampak positif bagi gereja dan masyarakat luas. Tujuan utamanya bukan sekedar memahami materi secara teori, melainkan melatih kepekaan moral agar mahasiswa mampu merumuskan keputusan etis yang bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan serta sesama manusia. Terutama etika Kristen diperhadapkan pada berbagai situasi dilematis yang kompleks di kehidupan nyata. Sebagai fondasi utama, materi ini menegaskan bahwa manusia adalah makhluk etis yang dibekali nalar moral untuk mempertimbangkan apa yang baik dan yang buruk. Kemampuan mempertimbangkan moral inilah yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Materi ini membedakan secara tegas antara nalar biasa yang hanya berorientasi pada aspek logika, kepraktisan, dan efisiensi hasil, dengan nalar etis yang senantiasa berorientasi pada moralitas serta nilai kebenaran berdasarkan norma dan hati nurani. Untuk membangun nalar etis yang kokoh, manusia memerlukan proses transformasi pikiran atau pembaharuan budi secara keseimbangan sesuai dengan Roma 12 ayat 2, agar pola pikirnya searah dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, etika dalam perspektif Kristen tidak boleh dipandang hanya sebagai ilmu deskriptif yang sekedar memaparkan perilaku, melainkan ilmu normatif yang memberikan motivasi kuat dan panggilan norma tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang beriman dalam mengambil keputusan tepat. Manusia pun dibekali dengan 4 potensi unggul yang saling berkaitan, yaitu aspek spiritual, intelektual, moral, dan mental, guna menopang integritas dan kemampuan memecahkan masalah hidup. Secara etimologi, kata etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, ethos atau eti, yang tertulis dalam Perjanjian Baru 1 Korintus 15 ayat 33, yang mengandung arti tempat tinggal yang lazim, adat, karakter, kepribadian, hingga kebiasaan perilaku manusia. Dalam menyusun tindakan dan keputusan etis yang berkualitas, diktat ini menguraikan 5 sarana utama yang menjadi pilar bagi orang percaya. Pertama adalah Roh Kudus yang berfungsi memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran, memperbarui pikiran, dan menghasilkan karakter moral berupa buah roh. Kedua adalah Alkitab yang bertindak sebagai pedoman norma tertinggi
standar kebenaran, serta alat pertimbangan moral untuk menerangi hati nurani di tengah situasi rumit. Ketiga adalah dokumen komunitas etika yang menjabarkan otoritas Alkitab demi menjaga kesatuan norma dan prosedur komunal. Keempat adalah pembaharuan pikiran yang mengarahkan fokus manusia pada hal-hal yang mulia dan meneladani cara berpikir Yesus. Kelima adalah pengalaman hidup, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, yang dijadikan pelajaran berharga untuk melatih kemampuan membedakan yang baik dari yang jahat. Seluruh sarana ini sangat krusial mengingat kehidupan seringkali menghadirkan pertanyaan dilematis yang teramat sulit, seperti keputusan medis terkait aborsi pada janin cacat, dilema di pekerjaan, berbenturan dengan iman, hingga konflik prioritas antara kepentingan keluarga, popularitas media sosial, dan integritas diri. Karakteristik pengambilan keputusan dalam etika Kristen ditandai oleh adanya pertimbangan nilai pilihan di antara alternatif, keputusan tegas yang tidak ditunda, serta analisis mendalam mengenai dampak sosial, budaya, dan psikologis dari tindakan tersebut. Prinsip dasar yang menjadi kunci utama dalam sistem etika Kristen terdiri dari 7 komponen penting, yaitu pertobatan dan iman sebagai dasar beretika, Alkitab sebagai sumber norma tertinggi, cara berpikir seperti Yesus sebagai dasar tindakan, kasih sebagai motivasi utama, hati nurani sebagai penopang internal, gereja sebagai penopang eksternal, serta konteks sosial sebagai faktor pendukung. Sebelum melangkah pada sebuah tindakan, seseorang wajib melakukan analisis dan pertimbangan etis secara matang, meliputi kesadaran akan identitas diri, pemenuhan syarat dan langkah tindakan, perhitungan akibat atau dampak jangka panjang bagi sesama, penyediaan alternatif pilihan, kemurnian motif atau tujuan internal, hingga pemahaman menyeluruh terhadap konteks sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berlaku. Diktat ini diakhiri dengan penegasan perbedaan mendasar antara etika Kristen dan etika umum. Etika Kristen didasarkan pada wahyu Allah, tidak bertentangan dengan karakternya yang kudus, bersifat mutlak karena Allah tidak berubah, menentukan masa depan hingga kekekalan, dan bertujuan mutlak untuk kemuliaan Allah serta damai sejahtera manusia melalui pendekatan firman, deontologis, kontekstual, dan teleologis. Sebaliknya, etika umum cenderung didasarkan pada suara mayoritas atau kekuasaan, adat kebiasaan budaya, relativisme manusia, hak asasi manusia, kesenangan individu, kesenangan tidak berlebihan, manfaat terbesar bagi kelompok, dan kepentingan pribadi. Kesimpulannya, etika umum bersifat antroposentris atau berpusat pada manusia dan relatif, sedangkan etika Kristen bersifat teosentris atau berpusat sepenuhnya pada Allah untuk menjaga perasaan Tuhan serta membangun kehidupan bersama yang bertanggung jawab. Itu hasil dari presentasi materi pertemuan 1 dan 4. Dan selanjutnya materi yang saya akan presentasikan yaitu materi kelompok 4 adalah etika Kristen dalam mengajar. Pengertian etika Kristen adalah ajaran tentang baik dan buruknya berdasarkan firman Tuhan dan teladan Yesus Kristus
Etika ini mengarahkan manusia untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Dalam pendidikan, etika Kristen bukan hanya teori, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Etika Kristen dalam mengajar berarti proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai Kristiani. Guru tidak hanya mengajar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter siswa. Etika Kristen dalam pendidikan bertujuan untuk membentuk siswa agar hidup sesuai dengan karakter Yesus Kristus. Dalam mengajar, peran guru Kristen yaitu sebagai teladan, sebagai pembimbing, dan sebagai pendidik karakter. Nilai utama etika Kristen yaitu kasih, keadilan, kebenaran, pengampunan, dan kehidupan yang kudus. Tantangan dalam menerapkan etika Kristen. Dalam mengajar, tentunya tidak luput dari berbagai tantangan, contohnya seperti pengaruh teknologi, perubahan moral masyarakat, kurangnya keteladanan guru, ataupun juga lingkungan yang negatif. Namun dengan iman dan komitmen, etika Kristen tetap dapat diterapkan agar dalam penyelaksanaan mengajar dapat berjalan dengan baik. Sekian dari hasil presentasi ujian akhir semester mata kuliah etika Kristen. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak dosen yang sudah membimbing kami dengan tulus dan rendah hati. Kami mendoakan Bapak agar selalu di dalam perlindungan Tuhan dan segala pekerjaannya dan kegiatan diberkati selalu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Shalom, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.